Kucing suka banget dibelai dan dielus-elus terutama di area-area tertentu. Saat kamu ngelus-ngelus bagian atas kepala, pipi atau pangkal hidungnya, banyak kucing akan mulai merem dan mendengkur lalu tertidur. Dan saat mulai ngantuk, si Anabul juga pasti bakal nguap kan? Tapi para saintis masih belum bisa mastiin alasannya. Mungkin alasan utamanya sama kayak manusia ya. Saat otak perlu menyerap lebih banyak oksigen agar kita tetap terjaga, suplai oksigen paling gampang didapatkan dengan menguap lebar. Nah, dengan menguap begini, kucingmu juga pasti pengen tidur. Tapi terkadang kucing menguap untuk nunjukin perasaan rileksnya saat berada di dekat si pemilik. Jadi saat menguap, mereka juga nunjukin kasih sayang dan kepercayaan mereka. Saat di pangku, Anabulmu juga bisa merem-merem sambil mendengkur kayak mesin dipanasin. Cat lover pasti nggak akan bisa ngamuk deh saat mereka harus bangun subuh-subuh karena Anabulnya berlarian. Mulai aktif ya bun? Hal kayak gini normal-normal aja kok. Kemungkinan besar sih karena si Anabul masih punya banyak stok energi, makanya energi ini perlu dikeluarin. Anabulmu ngabisin waktu sekitar 18 jam setiap hari untuk bobok cantik. Geraknya di siang hari sangat minim, jadi si Anabul perlu nyari cara agar energinya tersalurkan. Kalau kamu baru aja pindah rumah, tempat tinggal barumu itu mungkin telah dihuni serangga kecil. Dan kucingmu yang super peka dengan bunyi dan bau-bauan mungkin juga akan tahu. Kebanyakan serangga lebih aktif di malam hari, jadi kucingmu nggak akan bisa istirahat kalau serangga tadi berkeliaran. Sebaiknya segera basmi serangga di rumahmu ya. Kalau kucingmu susah diem di siang hari, sebaiknya bawa ke dokter hewan aja deh. Mungkin Anabulmu punya masalah yang bikin badannya terasa risih. Kali aja di bulunya banyak kutunya kan? Kucing juga kadang menggertakkan giginya. Sebagian ahli meyakini cara ini dipakai si Anabul untuk nunjukin rasa kesal. Mangsanya mungkin udah deket banget di luar jendela, tapi nggak bisa ketangkep. Ahli lain mengungkapkan gerakan rahang yang unik ini bikin Anabul siap siaga untuk menyergap mangsa. Kalau kucingmu juga nunjukin perilaku kayak gini, di dekatnya mungkin ada hewan kecil yang bisa dimakan. Gak seperti anjing yang menggosokkan kepalanya untuk nyari perhatian, kucing melakukan ini untuk nandain kepemilikannya. Anabul punya kelenjar khusus di dekat pipi yang bisa ngeluarin bau. Jadi saat si meong menggosokkan kepalanya ke tubuhmu, dia mengklaim kamu sebagai miliknya. Iya deh majikan. Anabulmu juga nggak akan waspada lagi saat berada di dekatmu. Tapi kalau kucing tetanggamu juga nunjukin gestur yang sama, kemungkinan kamu boleh ngelus-ngelus bagian atas kepalanya. Asik! Kamu boleh bangga saat ngelihat kucing berbaring telentang di hadapanmu karena bagi kucing, posisi kayak gini sangat lemah. Kalau kucingmu nggak takut untuk ngeliatin perutnya, artinya mereka mempercayaimu. Di saat kucingmu guling-guling di lantai, berarti mereka pengen ngajak main tuh. Anabul juga kadang kayak nyoba mau nimbun mangkok makanannya atau menutupinya dengan robekan kertas setelah mereka selesai makan. Wajar aja sih, berarti kucingmu berusaha ngumpetin makanannya supaya nggak dilihat oleh hewan lain. Udah, jangan nunjukin muka jijik ya saat kamu nemu bangkai tikus atau burung di tempat tidurmu. Dengan ngasihin hasil buruannya ke kamu, si Anabul sudah menganggapmu sebagai bagian dari kelompoknya. Makanya mereka jadi peduli banget sama kondisimu. Kucingmu juga mungkin menganggapmu kurang jago berburu untuk nyari makanan sendiri. Intinya si Anabul lagi nunjukin kasih sayangnya dengan ngasih kamu hadiah itu. Cara ini juga bisa dipakai untuk nunjukin rasa terima kasih karena kamu udah ngasih makan mereka. Kamu pernah ngelihat kucingmu menyeringai nggak? Fenomena ini juga punya nama ilmiahnya loh, tapi ekspresi ini emang kelihatan kayak gerakan bibir yang sinis. Ekspresi ini nggak ditujukan buat kamu kok, tapi untuk bereaksi terhadap pesan tersirat dari kucing lain. Mereka nyium bau feromon kucing di dekat situ, lalu si Anabul mulai menggerakkan bibirnya saat memerangkap feromon dengan lidah di langit-langit mulutnya. Selain itu, kucing jantan lebih sering menyeringai daripada kucing betina. Kucingmu pasti pernah ngedip perlahan ke kamu kan? Di dunia perkucingan, hal ini sama aja kayak ciuman. Artinya Anabulmu udah percaya dan sayang banget sama kamu. Kamu juga bisa membalas ciuman ini loh. Tatap aja matanya dan ngedip secara perlahan. Kucingmu mungkin gak akan ngeliatin secara jelas, tapi dia bakal tahu kok kalau kamu juga menyayanginya.
Saat kamu ngeliatin mata kucing, tapi pupilnya tiba-tiba membesar, udah mending stop aja. Bisa-bisa kamu malah bakal kena masalah. Sama seperti pupil manusia, pupil kucing akan membesar untuk memperjelas penglihatan. Tapi kucing melakukannya untuk siap-siap nyerang. Tanda lainnya juga bisa terlihat saat ekornya mulai goyang-goyang dan kaki belakangnya jalan di tempat. Lalu si Anabul akan melompat dengan melecutkan tubuh. Waduh, mending langsung kabur aja deh. Kamu juga harus segera menjauh kalau telinganya mulai berkedut. Itu berarti si Anabul lagi cemas atau gelisah. Kalau kamu terus-terusan ngeledek, si Anabul bisa nyerang. Tapi kalau telinganya tegak, mereka lagi ngedengerin suara yang menarik perhatian. Kucing akan keluarin meongan kecil untuk menyapamu. Setelah bikin suara unyu kayak ini, si Anabul mungkin akan lompat ke pangkuanmu dan minta dipeluk. Tapi kalau bunyinya terdengar nyaring, berarti mereka minta makan tuh. Mending buruan kasih makan deh, atau seenggaknya kasih penjelasan kalau kamu mau ngasih makannya belakangan. Saat kamu tidur, matamu akan bergerak-gerak di bawah kelopaknya kan? Kalau di dekatmu ada kucing, mereka bisa kepo dan malah noel mukamu tuh. Biar kamu nggak kena luka, sebaiknya jangan masukin kucingmu ke kamar waktu kamu tidur ya. Kalau mereka nyakar-nyakar pintu dan terus mengeong, pasang aja penghalang di dekat pintu. Misalnya double tape, aluminium foil, atau pelindung karpet vinil bintik-bintik. Selain itu, kasih makan kucingmu yang banyak sebelum tidur. Biasanya kucing akan langsung tidur setelah mereka makan yang banyak. Saat rebahan di dekat kucing, kamu pernah dapat pijitan gratis nggak? Gerakan mirip pijatan ini sebetulnya berasal dari kebiasaan kecil mereka saat mereka nyusu. Kucing yang menyusu dengan sendirinya akan mijit perut induknya untuk membantu susunya mengalir. Yeay, minumnya jadi lebih lancar deh. Tapi meskipun mereka udah gede dan gak nyusu lagi, kebiasaan ini masih tetap ada. Gerakan ini juga bisa nunjukin kalau mereka lagi ngerasa seneng dan nyaman. Mereka juga bisa ngilangin stres dengan gerakan mijit-mijit kayak gini karena kebiasaan ini bikin mereka rileks. Kalau kucingmu sering mijitin kamu, berarti mereka ngerasa nyaman dan terlindungi di dekat kamu dan kamu sudah dianggap seperti induk mereka. Kucing juga kadang suka menyendiri, bukan kadang sih, tapi sering. Jadi jangan kaget ya kalau kucingmu suka menyendiri. Itu termasuk kebiasaan normal kucing kok. Tapi kalau frekuensinya lebih sering dari biasanya, sebaiknya langsung cek aja. Kalau si Anabul ngeliatin kamu dari jauh dan gak mau mendekat, mungkin dia lagi cemas atau marah sama kamu. Kucing lebih milih tempat sunyi saat tiba-tiba ada suara berisik atau di dekatnya ada aktivitas yang nggak biasa. Mungkin di rumahmu sedang ada renovasi atau pesta meriah. Nah, sayangnya kamu nggak bisa ngapa-ngapain selain ngebiarin Anabulmu itu. Biarin aja deh dia sendirian dan nggak usah diganggu dulu. Nanti dia juga bakal keluar dan minta perhatian lagi. Udah dibeliin garukan mahal-mahal tapi kucingmu tetap aja nyakarin furnitur baru. Pasti bikin kesel sekaligus bingung kan? Ternyata hal ini disebabkan oleh keinginan si kucing untuk nandain tempat. Kucing suka nyakar-nyakar furnitur untuk nunjukin kepunyaannya. Mungkin si kucing pengen bilang gini, "Woi, nggak usah deket-deket, itu punyaku." Nah, sebagai solusinya, kamu bisa nyemprotin furniturmu dengan feromon kucing agar Anabulmu tetap tenang.